Kita seringkali ketemu dengan orang yang secara penampilan biasa-biasa saja, tapi kita lupa dan kadang-kadang kita nggak sadar di balik penampilan yang biasa-biasa saja itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan ilmu yang luar biasa kepada orang tersebut, sehingga kita nggak bisa menilai seseorang itu dari penampilan saja. Selama penampilannya tidak melanggar syariat, selama penampilannya bukan penampilan syuhrah, bukan pakaian-pakaian pamer, maka kita tidak bisa menjudge seseorang. Kita wajib respect sama orang itu. Kadang-kadang celananya jeans, bajunya kaos biasa, tapi bisa jadi yang pakai celana jeans sama baju kaos, dia hafal Al-Quran lebih banyak daripada kita. Dia hafal surat Al-Ikhlas, dia hafal surat An-Nas, dia hafal surat Al-Falaq. Kita cuman hafal surat Al-Fatihah. Jadi nggak bisa kita menjudge orang lain dari covernya saja. Nggak bisa kita menjudge orang lain hanya dari penampilannya saja. Bahkan termasuk kepada orang yang kadang penampilannya belum syar'i. Mungkin dia masih membuka aurat, mungkin dia masih punya tato, mungkin dia masih melakukan sesuatu yang menurut syariat itu tidak sesuai. Tetapi kadang-kadang orang seperti ini kalau dia mendapatkan hidayah, maka muncullah nama seperti Umar bin Khattab, muncullah nama seperti Ikrimah, muncullah nama seperti Khalid bin Walid, muncul nama-nama pemuda-pemuda yang hebat, yang kalau kita lihat masa lalunya adalah orang-orang yang dulunya banyak memusuhi Nabi SAW. Yang harus kita lakukan adalah belajar menghargai kebaikan sekecil apapun yang ada pada diri orang lain. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan ma'ruf, satu kebaikan, walaupun dia mithqala dzarrah, walaupun sekecil biji sawi. La tahqiran, jangan kalian remehkan. Jangan sampai ketika kita melihat orang lain melakukan satu kebaikan yang kecil, yang sepele, lalu kita menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada dia. Lalu kita tidak menghargai kebaikan itu. Lalu kita mencela orang tersebut. Kalau kita bersikap demikian, berarti kita mulai meniru gaya-gayanya syaitan. Ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Terus bagaimana caranya Ustadz? Sisi baiknya harus kita hargai, sisi yang belum baiknya harus kita doakan, sehingga tidak ada lagi di antara sesama pemuda saling menjudge dengan keburukan, saling mengklaim bahwa dirinya lah ahli surga, yang lain ahli neraka. Tugas kita adalah sebagai orang yang beriman adalah rahmah, menjadi orang yang membawa kebaikan kepada siapapun. Jadi malam ini menjadi salah satu bukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk ke dalam hati hambanya, maka tidak ada bedanya lagi antara orang yang memakai pakaian A ataupun pakaian Z. Semuanya kumpul duduk untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya antara sahabat hijrah ataupun dengan teman-teman pemuda Pancasila. Semuanya di mata Allah itu sama ketika kita sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang kita coba belajar respect sama siapapun. Malam ini yang gak bisa hadir di sini, mungkin nongkrong malam minggunya di kafe, kita anggap mereka nongkrongnya lagi mengerjakan tugas kampusnya. Yang nongkrongnya di tempat main, mudah-mudahan dengan dia rajin main, dia punya prestasi, akhirnya bisa menyumbangkan medali untuk negaranya. Dia punya karya, dia punya sesuatu yang positif untuk dia bagikan dengan teman-temannya. Yang masih di rumah, mungkin dia sedang istirahat karena seharian dia lakukan proyek sosial, sehingga kita selalu melihat sisi baik dari orang lain. Memang masjid itu adalah tempat yang paling mulia, tetapi bukan berarti orang mulia hanya ada di masjid. Masjid tempat yang paling istimewa, tapi bukan berarti orang istimewa hanya tinggal di dalam masjid. Terkadang orang istimewa itu adanya di luar masjid, tetapi hatinya mencintai masjid.
Ketika terdengar suara azan, dia datangi masjid, tetapi dia tidak tinggal di dalam masjid. Bisa jadi orang tinggal di dalam masjid, tetapi dia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Siapa? Mungkin dia lagi kerja renovasi masjid. Dia lagi renovasi masjid, lagi ngebangun masjid. Begitu azan, dia langsung mojok buka nasi bungkus makan dengan teman-temannya. Ada juga yang seperti itu. Sehingga kita menghargai semua tempat. Kalau kita tidak melihat mereka melakukan dosa secara jelas, maka tidak ada hak bagi kita untuk menjudge mereka sebagai orang yang tidak baik. Mudah-mudahan adegan malam ini di stadion ini, di bawah langit dengan guyuran hujan, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan anak-anak muda Riau sepakat untuk bersatu. Setuju? Sepakat untuk saling mencintai karena Allah. Setuju? Tidak ada lagi bedanya antara anak motor atau anak BMX. Tidak ada lagi bedanya antara anak masjid dengan anak kampus. Semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah.